Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di hari Sabat-Mu Tuhan memilih kami untuk boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, menikmati kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah ibadah kami yang pertama pagi hari ini. Kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap menari-nari di rumah-Mu Tuhan. Sebab Engkau telah berbuat baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Kau yang siap beribadah, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dan telah naik ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, amin. Kasih tahu samping kanan kiri ada tempat untukmu di surga. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami
Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, memberikan kata, kita jadi lebih dari pemenang. Kami percaya kami umat yang lebih daripada pemenang Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami. Mari sama-sama. Kuasa Bapa dikalahkan oleh darah-Mu, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, memberikan kita jadi lebih dari pemenang. Umat yang lebih dari pemenang, katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, ya Tuhan, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, amin, memberikan kita jadi lebih dari pemenang. Ini kami Tuhan, Yesus hidup, Dia bangkit, ya Tuhan, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Yesus hidup, Dia bangkit, katakan memberikan kata, kita jadi lebih dari pemenang. Mari dengan imanmu, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kami rayakan bersama-sama malaikat di surga Tuhan.
Pentakosta yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bolehkah sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan siapkan hati kita pagi hari untuk memberikan persembahan yang pertama Bapak Ibu. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh ada di tempat ini, kami hadir di tempat ini pagi ini Tuhan. Tuhan, sebelum sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Izinkanlah kami untuk memberi, biarlah Tuhan apa yang kami beri ini tidak sia-sia untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati kami semua Tuhan. Dan inilah doa kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati.
setiap kami Tuhan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Oh syukaralabarabarabarabara. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Syukaralabarabara. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini katakan Roh Kudus, ini kami Tuhan. Engkau Tuhan, ya Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi setiap kami. Penuhi hati. Katakan datanglah. Datanglah sekarang, penuhi urapi kami sekarang api mari urapi kami Tuhan sekarang ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Datanglah sekarang, datanglah penuhi kami katakan Roh Kudus, ini setiap kami Tuhan. Kami rindu jadi setiap kami Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kuasai setiap kami, kuasai hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Biar pagi ini kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang haus, hati yang lapar mencari Tuhan. Biar kami lepaskan setiap beban kami, masalah kami, pergumulan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus.
Sebab kami percaya saat Tuhan turun tangan, masalah kami selesai. Saat Tuhan turun tangan, kami punya jalan keluar atas kehidupan kami. Biar pagi ini kami mau fokus dengar firman-Mu, dan biar kuasa-Mu yang berubah jadi daging dalam hidup kami. Janji-Mu jadi nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasai telinga kami hari ini, biar setiap firman yang kami dengar, bukan sekedar firman biasa, bukan sekedar ibadah biasa, tapi biar firman itu benar-benar merubah hidup kami. Kuasai hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biar hari setiap perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu adalah perkataan yang lahir dari hati Tuhan. Campur tangan, kuasai ibadah kami, kuasai tempat ini. Dan kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap dibentuk, dididik, diajar dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Haleluya. Hari ini saya pengen kita belajar sama-sama tentang hadirat Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen berpikir, ini kita tanya dulu ya, biar nggak terlalu tegang kayaknya. Ini masih pagi, kadang masih ngantuk, ntar ditanya nggak jawab, ditanya kadang bingung ingin ngomong apa. Kalau kita kan semua sama-sama anak Tuhan ya Bapak Ibu, kita ngerti hadirat Tuhan, kita nyanyian, kita Roh Kudus penuhi kami dan segala macam. Menurut Anda Bapak Ibu, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan hadir, kira-kira hidup kita akan diberkati apa tidak Bapak Ibu? Harusnya kan begitu ya, harusnya. Kalau ada Tuhan, di situ ada kebaikan. Di situ ada berkat, di situ ada pertolongan, di situ ada pemulihan. Harusnya Bapak Ibu. Tapi ternyata kita perlu belajar, kita lihat nanti sama-sama ya. Ternyata, ini saya bicara hati-hati dan pelan-pelan supaya jangan sampai salah nangkep. Ternyata Bapak Ibu, secara Alkitabiah mengajar, di mana hadirat Tuhan ada, belum tentu yang ada berkat. Bisa jadi yang ada malah kematian. Yang ada bisa jadi malah masalah besar. Kutuk bisa jadi ada. Di mana Tuhan ada, di mana roh Tuhan ada, di mana hadirat Tuhan ada, bisa jadi yang datang malah kutuk loh Bapak Ibu. Jadi saya pengen ajar kita sama-sama jadi dewasa dalam Kristus. Jadi bukan sekedar nama Yesus, bukan sekedar mantra. Ada masalah, punya pergumulan, punya hutang, punya masalah apapun, pokoknya nama Yesus, nama Yesus. Bukan itunya Bapak Ibu. Nama Yesus bukan mantra untuk mendapatkan keinginan kita. Tuhan yang berkuasa untuk memberkati, kita yang harus merespon. Kita baca dulu sebentar ya supaya kita nggak salah nanti. Ntar saya masuk TikTok viral, ntar ini pendeta sesat. 2 Samuel 6 ayat 11. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua, kalau LCD ada boleh ditayangkan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ini ayat terkenal Bapak Ibu, orang Kristen rasanya hampir semua sudah pernah dengar ayat ini. Ada orang namanya Obed Edom diberkati Tuhan karena dia terima tabut Tuhan. Ingat tabut Tuhan itu adalah representasi dari hadirat Tuhan, betul nggak kira-kira? Kalau kita baca cerita lengkapnya, setiap kali orang Israel mau pergi perang, dia harus bawa tabutnya. Lalu Alkitab menulis begini, waktu musuhnya melihat tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, gemetarlah mereka karena mereka berkata, Tuhan Allah mereka sudah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi di mana ada tabut Tuhan, di situ ada the presence of God, hadirat Tuhannya ada. Ada Tuhan ceritanya di situ. Nah, masalahnya adalah ini Bapak Ibu. Kita tahu ayat ini, kita sering dengar ayat ini, tapi kita kehilangan identitasnya Obed Edom ini siapa. Alkitab tidak menjelaskan dengan detail siapa Obed Edom Bapak Ibu. Kalau Anda cari kisah Obed Edom itu cuma berapa ayat doang, cuma 2-3 ayat doang selesai. Tapi siapa sebenarnya Obed Edom itu? Kalau Anda perhatikan baik-baik, ada kata ini. Ada nama Obed, lalu kalau bahasa Indonesia kita ada garis di tengahnya. Jadi nyambung. Orang berpikir Obed Edom nama seseorang, bukan Bapak Ibu. Obed Edom itu dari bahasa Ibrani, Oved Edom. Edom itu satu bangsa. Bangsa Edom namanya. Oved atau Avad itu bahasa Ibrani dari kata pekerja. Jadi pekerjanya Edom. Kalau dalam terjemahan bebasnya, terjemahan zaman aslinya, itu Obed Edom itu artinya adalah budaknya orang Edom. Bukan nama orang Bapak Ibu. Namanya siapa? Nggak tahu. Karena dia itu budaknya orang Edom,
orang ceritanya kelas bawah, orang nggak tahu namanya tapi tahu julukannya. Panggil si Obed Edom, panggil si Mbak misalnya ya. Kita kadang kalau di sini juga kadang nggak tahu namanya, yang kita anggap di bawah kita, ya sudahlah. Kita nggak, kadang kita menyepelekan, kita nggak anggap namanya, yang penting si Mbak, si Mas, si Akang atau siapa nggak tahu, ada julukannya. Nah ini sama, orangnya nggak tahu siapa, tapi ada statusnya Obed Edom. Nah siapakah dia, si budak Edom ini, orang yang tidak dikenal ini? Orang ini adalah orang Filistin Bapak Ibu. Orang Gad. Nah perhatikan baik-baik. Ayatnya berkata begini. 3 bulan lamanya tabutan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Orang Filistin itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau kita belajar Alkitab kita akan tahu bahwa hanya suku Lewi yang boleh ngurusin tabut Tuhan. Betul? Betapa striknya, betapa aturan Tuhan itu disiplin. Semua orang tidak boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, hanya satu orang imam besar, itu pun sekali setahun. Harus diikat kakinya, dikasih kerincingan. Kalau masuk ke dalam gak goyang, gak bunyi apa-apa, mati tinggal ditarik. Begitu ketatnya aturan itu, gak boleh main-main. Hanya orang Israel, hanya imam, hanya suku Lewi yang boleh. Tapi ternyata suku Lewi, orang Israel sama orang Filistin apa hubungannya Bapak Ibu? Musuh, ya kan? Tapi di tempat musuh, di tempat orang Gad, di tempat orang Filistin, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Hebat loh Bapak Ibu. Orang Filistin diberkati begitu rupa. Nah, kita belajar dulu ya sejarahnya kenapa bisa sampai di rumah Obed Edom. Jadi awalnya sebenarnya tabut Tuhan itu kan dari Gilgal Bapak Ibu. Dari Gilgal dipindah ke Betel, lalu dari Betel dibawa ke Silo. Nah di Silo inilah zaman hakim-hakim Bapak Ibu. Di Silo inilah Israel itu pernah mengalami satu kekalahan besar. Ada perang besar Filistin dengan Israel di Ebenezer. Lalu kalahlah orang Israel, tabutnya dirampas. Nah kejadian ini, Obed Edom ini terjadi 20 tahun kemudian. Tapi awal mulanya di sini. Jadi orang Filistin pegang tabut ini, diambil, dibawa pulang. Nah, begitu dibawa pulang ke Filistin, sesuatu terjadi Bapak Ibu. Apakah hadirat Tuhan itu selalu mendatangkan berkat? Belum tentu. Ternyata di tempat Filistin, 7 bulan lamanya, itu kehancuran besar loh Bapak Ibu. Coba bentar baca ya, supaya kita nggak salah. 1 Samuel 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12-nya. Saya bacakan firman Tuhan. Atau tunggu deh, kalau di LCD ada lebih baik lah. Nah kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ada satu nama kota di situ. 1, 2, dan 3. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-boroknya, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan kemana? Ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu kemana Bapak Ibu? Ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarkanlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Ada 3 kota yang tertulis di sana Bapak Ibu. Ada Asdod, ada Gad, ada Ekron. Semuanya dihajar habis-habisan. Kalau ayat terakhir kita baca serem sekali. Orang yang tidak mati jadi dihajarnya sampai mati Bapak Ibu. Yang tidak mati dihajar dengan borok sampai teriakan kota itu naik ke langit. Serem sekali loh. 7 bulan lamanya Bapak Ibu. Hadirat Tuhan ada
habis-habisan. Ada 3 kota, ada Asdod, ada Gad, ada Ekron. Nah perhatikan, waktu dia nyampe di Gad Bapak Ibu, ayat 29. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Yang menghajar orang-orang kota itu. Perhatikan kata ini, dia menghajar orang-orang kota itu. Anak-anak dan dewasa sampai timbul borok pada mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira waktu kegemparan besar menghajar Gad ini, Obed-Edom kena apa tidak? Obed-Edom belum terima tabut loh. Tapi jadi ini waktu Obed-Edom diberkati itu 20 tahun setelah kisah ini. Nah tapi pada waktu kegemparan menghajar kota Gad itu, kira-kira Obed-Edom kena apa tidak Bapak Ibu? Kena. Seluruh kota itu kena, anak-anak dewasa kena semua Bapak Ibu. Jadi kita sepakat dulu, belajar dulu, kita pelan-pelan step by step dulu ya supaya nggak salah kita nangkep ini. Alkitab menulis seluruh orang di kota itu dihajar, berarti termasuk Obed-Edom, si orang Gad itu. Bukan tanpa alasan nanti kenapa dijelaskan Obed-Edom orang Gad itu diberkati. Dia dan si isi rumahnya dikasih penekanan tertentu ada orang Gad. Tapi kita pahami dulu bahwa waktu kegemparan besar ini terjadi semua dapat, semua kena Bapak Ibu habis-habisan. Nah singkat cerita berjalan waktu mereka ketakutan, dikembalikanlah tabut Tuhan itu ke Kiryat Yearim. Ke orang Israel lagi. Nah selama 20 tahun di situ terus, nggak pernah berubah. Nah suatu ketika Daud naik tahta, 20 tahun kemudian dia mau kembalikan ke Yerusalem ceritanya Bapak Ibu. Jadi dia bawalah, coba baca bentar ayatnya ya supaya nggak salah ini. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 11. Sambil dibuka saya ceritakan backgroundnya. Jadi Daud mau bawa kembali ke sana ke Yerusalem, tapi kesalahan terjadi Bapak Ibu. Alkitab itu nulis begini, bahwa tabut Tuhan itu harusnya digotong, dibawa, ada pembawa tabut. Tapi Daud tidak, dia pakai lembu. Entah kenapa, mungkin biar lebih cepat atau biar nggak tahu apa alasannya. Yang penting Daud menyalahi aturan ceritanya. Nah, waktu dibawa naik lembu, tabutnya kepleset, dipeganglah oleh seseorang namanya Usa. Orang Israel Bapak Ibu, tapi bukan suku Lewi. Dia tahan supaya nggak jatuh, niatnya baik, niatnya mulia. Tapi apa yang terjadi? Mati Bapak Ibu. Tuhan marah, mati di tempat, Daud ketakutan. Perhatikan ya, jangankan orang Filistin, sesama orang Israel cuman beda suku, megang doang, mati Bapak Ibu. Nah terus Obed-Edom, kalau Anda menyadari ini, Anda akan melihat bahwa istimewa sekali Obed-Edom itu, hebat Bapak Ibu. Usa orang Israel cuman megang mati. Nah Daud ketakutan, dia tidak jadi terusin perjalanan, gak jadi balik ke Yerusalem, dia melipir Bapak Ibu. Nah ini ayatnya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan ayat yang ke-10-nya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Perhatikan ya. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Jadi Anda bayangkan Daud itu sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Terjadi insiden Usa di sana. Lalu Alkitab menulis begini. Dia tidak mau terus. Dia menyimpang jadi belok dikit. Dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Berarti kira-kira Bapak Ibu kalau Anda baca ayatnya. Dari tempat kejadian itu. Apakah Daud itu pergi ke satu tempat yang random? Yang gak jelas. Ya kita jalan aja kemana ketemu siapa antar. Atau ada tujuannya Bapak Ibu? Ada tujuannya dong. Dia menyimpang, membawanya ke satu tempat, ke rumahnya Obed-Edom. Berarti Daud ini kenal apa tidak kira-kira? Kenal apa enggak Bapak Ibu? Kenal harusnya. Kalau sampai dia dari jalan raya, ini jalan rayanya Yerusalem loh Bapak Ibu. Bukan jalan rayanya Filistin loh. Dari jalan raya Yerusalem, tinggal di sana Yerusalem, dia melipir berarti dia kembali lagi ke Filistin, ke arah belakang, putar balik. Ini menyimpangnya bukan nyimpang dikit, nyimpang banyak Bapak Ibu. Muter balik
dari daerah kekuasaan dia kembali ke daerah musuh Filistin. Dan dia menuju ke satu tempat yang spesifik, tempat rumahnya Obed-Edom. Berarti Daud itu tahu sebenarnya. Daud kenal Obed-Edom itu siapa. Nah tapi kan kita, balik lagi Bapak Ibu, jangan percaya kata pendeta. Pendeta itu pintar ngomong dan benar apa tidak, gak jelas Bapak Ibu. Jadi kalau mau jelas atau tidaknya harus ada dasar firmannya. Jadi kalau saya bilang kenal Bapak Ibu dengan Obed-Edom, dari mana? Karena Daud pernah tinggal di Gad. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 21 ayat 10. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-13-nya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Achis, raja kota Gad. Jadi dia pernah nyampe di Gad Bapak Ibu. Pegawai-pegawai Achis berkata kepada tuannya. Benar. Ini Alkitab saya error, benar ya. Pegawai Achis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Achis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Dia sampai di sana di kota orang Gad dan pegawai Achis berkata, itu Daud. Dia menggores pintu gerbangnya kota Gad. Nah kalau Anda masih ingat di sejarah Alkitab kita, setiap kota, tempat yang paling penting di setiap kota itu di mana Bapak Ibu? Di pintu gerbang. Disitulah tempat para pejabat, raja, orang-orang besar itu di situ semua Bapak Ibu. Daud punya pengadilan juga di pintu gerbang. Absalom berkhianat ya di pintu gerbang itu. Jadi semua orang hanya penatua, hanya orang-orang terhormat yang boleh ada di pintu gerbang itu mereka. Nah Daud sampai di pintu gerbang berarti di pusat kotanya Bapak Ibu, kira-kira begitulah. Nyampe di pusat kotanya, lalu karena dia terkenal orang tahu itu Daud. Ketakutanlah dia. Nah kira-kira Bapak Ibu kita coba bernalar sebentar ya. Kalau di kota, di pusat kotanya ketahuan identitasnya, lalu dia lari, kan Alkitab bilang dia lari, dia minggir kan. Kira-kira minggirnya tambah ke tengah apa ke samping Bapak Ibu? Ke samping, ke tengah kota apa ke pelosok-pelosoknya? Ke pelosoknya, dia ke ujungnya, dia bukan tambah ke tengah dong, di tengah ketahuan. Dia lari tapi tetap di Gad Bapak Ibu. Selama berapa tahun dia tinggal di Gad. Dia lari ke samping. Nah di sini kita nanti akan ketemu benang merah. Ada orang asing yang tidak dikenal namanya, hanya tahu julukannya Obed-Edom, budak orang Edom. Namanya budak Bapak Ibu, Anda boleh bayangkan dia kira-kira tinggal di tengah kota apa di samping Bapak Ibu. Kita setuju pasti di samping, di ujung pojok nggak ngerti di mana. Dan kita juga tahu pelarian itu mesti, kalau mau lari itu mesti di ujung pojok-pojok yang nggak ketahuan orang, yang sepi orang. Singkat cerita, Daud lari entah kemana nggak tahu, daerah mana juga nggak tahu. Tapi yang pasti bukan di kota. Karena sejak ayat ini tidak ada lagi kelihatan, tidak ada lagi kedengaran Daud ketahuan di kota Gad itu. Gak ada Bapak Ibu, jadi dia ke samping. Dan masalahnya ini, selama bertahun-tahun dia tinggal di Gad, sebagai pelarian, sebagai orang asing, siapa yang kasih dia makan, yang kasih dia minum, yang kasih dia tempat perlindungan, siapa Bapak Ibu? Ini buronan kelas berat, semua orang tahu. Seluruh bangsa itu mencari dia untuk bunuh dia Bapak Ibu. Terus siapa yang nampung dia? Alkitab tidak menulis secara spesifik siapa, tapi kita punya gambaran sedikit. Ada satu orang di Gad yang Daud kenal. Dan dia tinggal di Gad bertahun-tahun, misterius Bapak Ibu. Siapa penampungnya? Dan dia kenalnya cuma satu lagi. Dia kenalnya Obed-Edom. Jadi kira-kira kita punya gambaran. Kenapa Daud itu waktu dia ketakutan, usah mati, dia mau sembunyikan tabut ini karena dia takut. Dia memilih satu rumah yang spesifik. Obed-Edom. Bukan rumahnya orang lain Bapak Ibu. Bukan rumahnya pejabat, bukan rumahnya tentara, bukan. Rumah Obed-Edom yang dipilih. Kenapa? Saya percaya satu, karena Daud pernah ketemu dan dia tahu orang ini
Hebat. Pertanyaan kedua. Terus kenapa Obed Edom, orang Filistin, kok mau-maunya dititipin tabut Tuhan yang dulu pernah menghabisi seluruh kotanya? Kan pertanyaan Bapak Ibu. Kan tidak mungkin Obed Edom nggak pernah dengar tabut Tuhan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Perselisihan mereka Filistin dengan Israel itu bertahun-tahun. Sampai sekarang juga masih terus lanjut. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi dia masih mau terima. Ini orang nggak main-main loh. Dan kalau Anda baca ayatnya Bapak Ibu. Coba kita kembali ke ayat yang tadi ya. Mana dia? Oh ini. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di dalam rumah Obed Edom orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dari sisi rumahnya. Si Obed Edom bukan cuma terima titipan Bapak Ibu. Dia bawa masuk tabut Tuhan itu dalam rumahnya. Kita tadi sepakat namanya orang Obed Edom berarti orang kelas rendah. Tinggal di pinggiran namanya siapa bahkan nggak ketahuan. Nah orang seperti ini kira-kira kita bisa bayangkan rumahnya besar atau kecil. Ya kan? Lalu zaman dulu Anda harus paham rumah zaman dulu. Pernah nggak Anda baca Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh digotong diturunin dari genteng? Pernah ya? Kita jangan bayangkan rumah zaman sekarang. Wah ada orang manjat ke lantai 3 lalu dibongkar atapnya diturunin. Tidak Bapak Ibu. Rumah zaman dulu sama rumah zaman sekarang lain. Rumah zaman dulu itu dibangunnya di bawah tanah. Jadi kalau mereka ngomong mereka bongkar genteng, itu di sini Bapak Ibu. Ya di tempat mereka ngincik ini gentengnya. Rumahnya di mana? Di bawahnya. Jadi bongkar gentengnya gampang. Tinggal nuruninnya gampang. Kalau Anda bayangkan rumah zaman sekarang, itu belum nyampe genteng, kalau sampai kepleset tambah mati. Lumpuh terus pulangnya mati, jatuh. Jadi jangan dibayangkan yang sama, beda. Nah waktu mereka turun ke bawah, nah perhatikan. Anda pernah lihat nggak replika tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu kira-kira gedenya semeja inilah Bapak Ibu, lebih gede dikit lah. Gede dan lebarnya lebih, tingginya juga lebih tinggi. Tidak gampang Bapak Ibu. Alkitab menulis yang ngangkat tabut itu harus minimal 4 orang. Berat. Dan Obed Edom terima, dia bukan cuma ditaruh di halaman, dia masuk ke dalam rumah Bapak Ibu. Diturunin ke dalam dan hebat loh. Tapi bukan cuma itu, saya pengen kita ngerti sama-sama. Menurut Anda, Om misalnya nih, saya nitip nih Om. Om, ini ada sepeda rusak Om. Nitip bentar nanti saya ambil. Sepeda tapi rusak. Nah kira-kira karena Om berbaik hati, ya sudah saya bawa ke rumah. Tapi jujur ya Om, ditaruh di mana itu sepeda? Di garasi. Gak dimasukin kamar Om. Kenapa? Bukan sepedanya rusak lagi. Tapi perhatikan, kalau diganti, Om saya nitip emas batangan Om 10 kilo Om. Taruhnya di mana? Di kamar, dicairin. Pasti nyimpennya langsung masuk kamar, dekat dengan kita. Kenapa? Karena berharga. Semua yang berharga, sadar atau tidak Bapak Ibu, semua yang berharga pasti kita akan simpan dekat dengan kita. Kalau tidak berharga atau bagi kita tidak bernilai, di garasi boleh lah. Kalau dia curi orang gimana Om? Ya nasib, rusak kok. Tapi Obed Edom perhatikan Bapak Ibu. Rumahnya Anda bisa bayangkan rumah seorang budak Edom seperti apa. Dia bawa masuk Bapak Ibu setengah mati. Ditaruh di dalam rumahnya. Bukan di kandang kambingnya, bukan di tempat lain. Di dalam Bapak Ibu, bayangkan loh. Betapa hebatnya. Ini tabut yang ditakuti semua bangsa Filistin. Dia bawa masuk ke dalam, dekat dengan dia. Kenapa Obed Edom bisa begitu? Salah satunya lagi adalah berarti dia pasti tahu nilainya. Dari mana dia tahu nilainya? Kemungkinan besar karena dia pernah dengar kisah ini bertahun-tahun lamanya. Siapa yang ceritain? Daud. Karena Obed Edom budak tidak mungkin ikut perang. Nggak mungkin tahu kisah peperangan. Berarti ada yang ngajarin dia.
Makanya Daud waktu dia kejadian, dia pilih rumah Obed karena dia tahu dia pasti terima. Dan ini orang hebat, diterima Bapak Ibu. Dimasukin ke rumahnya. Dan hasilnya diberkati seisi rumahnya. Nah terus bedanya apa? Orang Filistin 7 bulan dihajar habis-habisan. Terus yang satunya diberkati habis-habisan. Sama-sama orang Filistin, sama-sama pernah kena hajar 20 tahun sebelumnya, sama-sama tidak punya hak. Sama-sama nangkep, terima tabut yang sama. Hasilnya lain Bapak Ibu. Dan ini yang kita perlu belajar. Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Tapi yang menentukan kita Bapak Ibu. Orang Filistin terima tabut Tuhan dengan paksa tapi. Dia rampas sebagai trofi. Dia masukin tabut Allah itu ke kuil Dagon. Kuilnya mereka. Lalu Alkitab menulis hari ini dimasukin, besok pagi mereka datang. Tugu Dagon roboh, kepalanya putus, gelinding kemana. Nggak tahu. Lalu kaget ketakutan mereka. Yang satunya terima dengan hati besar, disimpan masuk dekat dengan dia. Welcome, diterima. Hasilnya blessing. Saya mau ngomongin dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati Bapak Ibu. Tuhan bukan dan tidak memberkati orang yang Kristen. Jangan salah ya. Makanya orang Kristen karena suka ngomong begini, ikut Tuhan kok susah ya. Kenapa kok begini terus? Dulu waktu belum ikut Tuhan enak, sekarang malah ikut Tuhan malah susah. Karena Tuhan memang bukan spesialisasi memberkati orang Kristen Bapak Ibu. Tuhan kita memberkati semua orang, mau Kristen gak peduli. Terus apa basicnya, dasarnya apa dong? Hati Bapak Ibu. Makanya waktu dia mau pilih Daud, Isai kan tawarkan, ini ada yang lain, ada kakak-kakaknya lebih keren, lebih maco. Tuhan ngomong, aku tidak melihat rupa, aku melihat hati. Jadi waktu kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang benar Bapak Ibu. Sekalipun, ini saya ngomong dengan hati-hati ya. Sekalipun kita banyak dosa, perkenanan Tuhan bisa turun Bapak Ibu. Orang yang hancur hati, orang yang benar-benar remuk hati cari Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan. Tapi ada juga orang Kristen yang kayaknya suci. Khotbah, pelayanan. Terus dia berdoa, Tuhan berkati Tuhan. Aku perpuluhan, aku persembahan, aku pelayanan. Terus rusak aja hidup. Berat hidup. Kenapa? Karena bukan apa yang kita buat yang menentukan hati. Perbuatan kita bisa kira-kira terlihatnya rohani. Tapi hati siapa yang tahu Bapak Ibu? Saya ada di sini ngomong firman. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Banyak pendeta munafik, banyak. Yang kurang ajar banyak, yang penjahat banyak Bapak Ibu walaupun jabatannya pendeta. Makanya kalau pendeta ngomong khotbah, Anda gak usah terlalu, pendeta si A terkenal, gak perlu. Kita gak perlu pendetanya, kita perlu firman. Pendeta tidak berkuasa merubah, pendeta tidak punya kuasa untuk menyembuhkan sariawan aja gak bisa. Boro-boro kanker. Nyembuhin pilek aja kita gak bisa kok. Jangankan kita mau suruh, Pak Pendeta doakan saya punya utang 1 miliar. Jangankan 1 miliar Bapak Ibu. Pendetanya sendiri kadang-kadang juga susah. Jadi jangan terlalu melihat pendeta sebagai orang yang hebat, yang suci. Gak ada bedanya. Yang kita perlu bukan pendeta. Setuju? Kita perlunya Yesus. Jadi jangan salah, pendeta, biarinlah dia ngomong apa aja terserah. Tapi harus ada firmannya, ada ayatnya. Itu Tuhan bicara. Kalau pendeta khotbah nggak ada firman, itu pendeta yang bicara. Pendeta bicara tidak penting Bapak Ibu. Tuhan bicara itu yang penting. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik. Nanti ibadah siang kita akan belajar bahwa ikut Tuhan ternyata tidak selalu enak Bapak Ibu. Malah sakit semua, iya. Tapi ada jaminan kemenangan. Tapi itu nanti. Tapi kita belajar, pagi ini sampai kita belajar dulu bahwa hati menentukan segalanya Bapak Ibu. Jadi balik lagi. Nama Yesus itu bukan mantra untuk kita pakai. Dalam nama Yesus, aku percaya hutang lunas dalam nama Yesus. Kalau mau ngomong fakta Bapak Ibu kenyataan, Anda boleh doa pakai nama Yesus, hutang gak lunas-lunas.
Bukan nama Yesusnya tidak berkuasa, bukan. Hatinya salah. Jadi kalau kita memang benar mau diberkati, pengen diberkati itu nggak salah loh Bapak Ibu. Semua orang pengen diberkati. Nggak ada orang pengen jadi miskin, nggak ada. Semua pengen diberkati, semua pengen kelimpahan, semua kita perlu. Tapi hati itu lebih menentukan. Kalau hati kita benar, berkat itu nggak usah diminta datang Bapak Ibu. Pertolongan tidak perlu diminta waktu hati kita melekat, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, ditolong pasti Bapak Ibu. Hari ini tadi ada anak kecil di sini bawa harpa menyala. Itu pemandangan yang menyenangkan sekali loh. Lagi nari, mukanya sambil nguap, tapi tetap aja ngikut di situ. Dan saya senang tidak ada yang mengusirnya. Dan saya happy, maaf, nggak tahu itu ibunya ya. Nah ibunya juga nggak ngusir. Dia nggak khusus minggir, ya dibiarin aja di situ. Yang penting nggak kesamplok. Tamborin, nggak apa-apa wis. Itu gambaran Yesus Bapak Ibu. Waktu anak itu datang, dia nggak ngusir kok. Mengganggu, kalau mau tanya mengganggu atau tidak pasti mengganggu. Kita ngomong fair-fairan pasti mengganggu kok. Tadi kalau Anda lihat tamborin yang lain pada kebingungan. Hah? Ini maju atau apa? Yes, jadi lain. Tapi esensinya bukan di situ. Saya percaya ini bukan sekedar performance mereka kok. Ini sebuah persembahan. Waktu anaknya datang pengen dekat dengan mamanya, dengan ibunya. Tidak ada Bapak Ibu seorang ibu yang terus tendang, minggir, entar. Nggak ada. Dengan kasih, ya sudah saling senyum-senyuman. Berkomunikasi sendiri dengan mata mereka, nggak tahu. Itu Yesus banget. Waktu hati kita melekat, Bapak, hati kita berkenan, ini bentar lagi naik dia. Waktu hati kita berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu, Anda tidak perlu minta, pasti dikasih. Anak ini juga nggak perlu minta, dijagain kok. Dia nggak minta, Mam, ini di sebelah ada yang getak-getok, gimana? Enggak, mamanya jagain terus. Anaknya diam, anaknya nggak sadar bahaya apa yang menantinya. Tapi dijagai begitu rupa. Kita nggak perlu minta Bapak sebenarnya. Janji Tuhan udah jelas kok. Sampai anak cucumu tidak akan kekurangan. Anaknya belum ada, cucunya belum ada, tapi janjinya dikasih Bapak Ibu. Jadi hari ini jangan bingung masalahnya dulu. Masalah kita, masalah keuangan kita, masalah keluarga kita, masalah kesehatan kita. Semua masalah yang kita punya hari ini Bapak Ibu. Dan semua orang punya masalah. Tapi semua masalah ini buah. Jadi kalau pohon, ada buah-buahnya, yang ini buah masalah keuangan, ini buah yang ini keluarga, yang ini kesehatan, yang ini entar kerjaan, itu buahnya. Dan kalau Anda cuma bingung ngurusi buah dicabutin satu-satu, akan tumbuh buah-buah yang lain. Yang harus dibeneri bukan buahnya Bapak Ibu, akarnya. Yang harus dipupuk akarnya, bukan buahnya disuntik gula biar manis, bukan. Akarnya dibenerin, dibersihin. Saya lagi ada pohon buah di rumah Bapak Ibu. Kemarin saya baru berapa hari lalu diajarin ceritanya. Saya ngomong sama satu orang, ini saya punya buah sudah 8 tahun tidak berbuah sama sekali. Dulu buah terakhir itu 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang cuman hijau aja nggak ada buahnya. Lalu dia datang ke rumah, dikerok Bapak Ibu. Digali tanahnya, jadi sekitar akar itu dikeluarin semuanya. Diganti tanah baru, dikasih obat-obatan, butiran segala macam, dikasih cairan segala macam. Saya tanya, buat apa? Karena tanah lama sudah nggak ada nutrisi Pak. Makanya dia nggak berbuah. Tanahnya diganti semua, diganti baru, dikasih nutrisi baru. Betul Bapak Ibu. Baru berapa lama? Mungkin 2 mingguan lah atau 3 minggu. Sudah keluar bibit kecil-kecil, pentil kecil-kecilnya. Buahnya. Kalau kita benerin buahnya, kita bingung, kenapa buahnya begini, kenapa masalah terus masalah. Gak kelar-kelar, hati dulu dibenerin, yang lain selesai Bapak. Jadi saya berdoa, yuk sama-sama punya hati yang lurus dengan Tuhan, hati yang cari Tuhan. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Amin. Saya berdoa berkat yang sama yang jatuh buat Obed Edom, jatuh juga buat kita dan seisi rumah kita. Saya undang bagi beri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami boleh dengar firman hari ini.
Terima kasih kami boleh dengar didikan, kami boleh dengar teguran. Biar hari ini kami belajar bahwa berkat datang bukan karena status kami sebagai orang Kristen. Berkat Tuhan datang bukan karena status kita sebagai anak Tuhan. Tapi berkat datang karena hati. Perkenanan Tuhan jatuh atas hati kita. Bagaimana kita merespon firman, meresponi Tuhan, menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan waktu satu orang kita membenari, kita memperbaiki hati kita di hadapan Tuhan, berkat itu tidak pernah datang atas untuk kita sendiri, Bapak. Tidak, seisi rumahnya diberkati. Dan Alkitab menulis, Obed-Edom diberkati 3 bulan lamanya dia dan seisi rumahnya. Yang jadi fokus bukan rumahnya, bukan. Tapi isi rumahnya. Orangnya, Bapak Ibu. Tuhan selalu tertarik dengan orang. Tidak ada tempat khusus, tempat kusyuk, tempat kudus yang di dunia ini enggak ada, Bapak Ibu. Anda cari masalah, Anda cari Tuhan, Anda cari pertolongan, lalu Anda ke gereja. Percuma sebenarnya. Gereja tempat kita ibadah, ruangan tempat kita ibadah, bukan tempat kudus. Tempat kudus itu cuma satu, tempat di mana Tuhan ada. Tapi Tuhan memberkati bukan tempat, tapi memberkati orang. Ayatnya bahkan terbunyi, apapun yang kau sentuh, yang kau kerjakan, akan kujadikan berhasil, kata Tuhan. Bukan jenis pekerjaannya, tapi siapa yang mengerjakannya. Jadi hari ini saya berdoa, biar kita sama-sama, ayo kita perbaiki hati kita, Bapak, di hadapan Tuhan. Kita mulai luruskan bahwa kita ini hambanya, kita ini di bawah Tuhan yang berkuasa, Tuhan rajanya. Jangan dibalik-balik, sekalipun kita punya kekuatan di dunia, kita punya pengaruh mungkin di dunia. Tapi di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita perbaiki hati. Biar Tuhan yang menilai, Tuhan melihat hati. Tuhan campur tangan. Seperti seorang bapak, dia akan memastikan semua keadaan kita baik-baik saja. Sebagai hamba Allah saya berdoa di tempat ini. Biar Tuhan kau berikan kami iman, kau berikan kami hati. Untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Untuk kami sungguh-sungguh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Sebagai Raja yang benar atas hidup kami. Biarlah di tempat ini kami lihat, kami dengar kesaksian-kesaksian betapa Tuhan ajaib mengubah hidup kami. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin karena kuasa-Mu sempurna, karena Kau ajaib Tuhan. Berkarya di tengah-tengah kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk terima, kami siap ikut rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua percayakan tangan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita melalui multimedia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Deki Pandawa yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 28 Mei 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yolanda Vergina. Dan Ibadah Raya 4 akan dilayani oleh Evangelis Andiono di Hotel Horizon Bekasi. Ibadah Anak Kid for Christ setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat diadakan di Hotel Horizon Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God juga diadakan setiap minggu pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Diadakan doa komitmen bersama-sama. Doa ini untuk pribadi, keluarga, gereja, kota, dan bangsa kita dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Diadakan doa pagi bersama Bapak Gembala, diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Asusa Pera Tawar Kusundrayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Informasi link dan password, jemaat Tuhan dapat memintanya dengan petugas media.
Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat Pengerja dan Jemaat Tuhan GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Untuk informasi kegiatan gereja, jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu yang terbaik untuk Tuhan. Boleh angkat amplop persembahan Bapak Ibu Saudara, nanti Karen akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang telah Kau firmankan boleh sama-sama kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan berkati setiap pemberian kami Tuhan. Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya, supaya apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan ini Tuhan, kiranya dapat berguna untuk memuliakan kerajaan pada tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Dan saat Tuhan disenangkan, maka Tuhan apa saja yang kami minta, apa saja yang kami pergumulkan Tuhan, Tuhanlah jawaban atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Deki ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya apa yang boleh disampaikan, apa yang boleh Tuhan kerjakan Tuhan atas hamba-Mu pagi hari ini, itu berasalnya daripada Tuhan. Dan semuanya tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati, mengurapi Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersyukur pagi hari ini. Kami memberkati bangsa dan negara kami pagi ini, melepaskan berkat, damai sejahtera, shalom atas Indonesia. Biar ke Indonesia terus aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan membawa bangsa ini dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Adalah bangsa Indonesia Tuhan. Terus Tuhan pakai membawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia terus Tuhan bangkitkan generasi-generasi yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk presidennya Bapak Jokowi dan beserta wakilnya Bapak Amin ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa
senantiasa berikan kekuatan, kesehatan untuk boleh mengelola dan memimpin bangsa ini. Bahkan setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, Tuhan terus taruhkan roh takut akan Engkau. Bahkan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk persiapan Pilpres 2024 ya Tuhan. Biar kita calon presiden yang Tuhan boleh pilih untuk boleh naik ya Tuhan, mengikuti pemilu 2024 Tuhan. Kami mohonkan ya Tuhan Yesus pertolongan-Mu, berilah hikmat-Mu untuk boleh para rakyat Indonesia memilih pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Boleh Tuhan angkat untuk memimpin bangsa ini menjadi presiden di tahun 2024. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menaungi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi hari untuk kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya. Kiranya juga Tuhan Yesus yang senantiasa berkati Tuhan dengan hujan pertobatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GB Gatot Subroto ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami pagi hari ini. Untuk Bapak Niko Nyotro Harjo beserta wakilnya. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5. Bahkan gembala kami di tempat ini beserta wakilnya. Kami menyerahkan ketiga koordinator ibadah di tempat ini Tuhan. Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Willy Sitorus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Biar kiranya Tuhan terus pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Pengurapan Tuhan turun berlimpah-limpah. Tuhan senantiasa berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus. Hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas para pemimpin rohani kami. Berkati istri, anaknya, mantunya dan cucu-cucunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan setiap pengerja yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan. Di ibadah pertama kami percaya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan setiap umat-Mu yang boleh beribadah di ibadah pertama. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan kegiatan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan hari demi hari yang kami lihat dan kami kecap hanya kebaikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus terus melimpahkan berkat-Mu atas setiap apapun yang kami usahakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah, kami pulang. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami. Dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya undang kita semua katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak kami percaya, kami berdoa nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan jadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kita jadi orang memberi bukan meminta-minta. Kita jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus hidup. Dia